Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifa Nista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series ya, matematika untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana tak terasa kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 ya, yang paket 1. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah yang bagian B. Jadi yang bagian A kemarin sudah kita bahas ya. Apabila kalian ketinggalan untuk pembahasan soal-soal sebelumnya mulai dari bab 1 ya, bisa dicek di playlist pembahasan ISPS matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian B ya. Di sini ada 5 nomor. Langsung saja kita simak bersama-sama. Istilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, 1450 dibagi 169 dikurangi 119. Nah, kita lihat di sini ya. Ada pembagian dan juga pengurangan, tetapi pengurangannya ada di dalam kurung. Jadi kalau ada perhitungan yang di dalam kurung, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu karena dia tingkatannya yang paling tinggi ya. Jadi dalam kurung, baru di bawahnya ada perkalian pembagian dan bawahnya lagi ada penjumlahan pengurangan. Jadi ini kita harus kerjakan terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Oke ya, untuk nomor 1 ini tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi 1450 dibagi 169 dikurangi 119 ya. Ini kita kurangi lebih dahulu ya. 169 dikurangi 119 itu hasilnya adalah 50. Maka 1450 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 29. Ini bisa dihitung dengan menggunakan cara porogapit ya, atau pembagian bersusun kalau masih bingung ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal nomor 2. Hasil pembulatan bilangan 21.743 ke ribuan terdekat adalah, nah ini kita diminta membulatkan ke ribuan terdekat. Kalau ke ribuan terdekat berarti yang kita lihat adalah ratusannya ya. Jadi ini adalah posisinya ini satuan, puluhan ya. Jadi 3 ini satuan, 4 ini puluhan, 7 ini ratusan, satunya ini ribuan, kemudian 2-nya ini adalah puluhan ribu. Nah, karena kita diminta membulatkan ke ribuan terdekat, nah ribuannya kan ini berarti, maka yang kita lihat adalah ratusannya. Ratusannya di sini angkanya adalah 7 ya. Jadi ada yang harus kita ketahui bahwa kalau 5 ke atas ya, jadi kalau 5 ke atas maka yang kita bulatkan ini kita tambah 1 ya. Jadi kita lihat misalnya kita bulatkan ke ribuan terdekat, maka kita lihat ratusannya. Ratusannya itu kalau angkanya itu 5 ke atas, maka yang kita bulatkan tambah 1. Tapi kalau yang kita lihat di sini adalah misalnya di bawah 5 ya, berarti 4, 3, 2, 1, maka yang kita bulatkan tetap. Oke, langsung saja kita simak untuk nomor 2 sebagai berikut. Oke ya, jadi ini 21.743 dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, ini jadinya 22.000. Nah, jadi kita lihat di sini adalah 7 ya. Ratusannya adalah 7, berarti dia 5 ke atas ya. 7 itu berarti kan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kan 7 kan ikutnya 5 ke atas, maka yang kita bulatkan di sini tambah 1 ya. 1 tambah 1 jadinya 2. Maka di sini jadinya adalah 22.000 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sininya di bawah 5 misalnya adalah 4. Nah, kalau 4 maka di sini tetap jadinya 21.000 ya. Seperti itu ya. Jadi kita ingat aturannya, kalau 5 ke atas itu yang kita bulatkan kita tambah 1, tapi kalau di bawah 5 tetap seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3.
taksiran hasil operasi 354 dikalikan 129 ke ratusan terdekat adalah, nah kalau ada kata taksiran berarti ini kita bulatkan terlebih dahulu ya. Kita bulatkan terlebih dahulu lah. Di sini ada kata ke ratusan terdekat. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi aturannya masih sama ya, ke ratusan terdekat. Nah, kalau ke ratusan, nah maka yang kita lihat adalah puluhannya ya. Jadi ini ada satuan, puluhan, ratusan. Lah, ini 354. Berarti ke ratusan terdekat yang kita lihat puluhannya. Puluhannya di sini adalah angkanya 5. 5 berarti ikutnya 5 ke atas. Kalau ikutnya 5 ke atas, maka di sini yang kita bulatkan kita tambah 1, jadinya berapa? 400 ya, seperti ini. Nah, kemudian ini 129 berarti kita bulatkan ke ratusan terdekat, kita lihat puluhannya. Puluhannya adalah 2. Nah, kalau puluhannya 2 berarti dia ikutnya di bawah 5 ya. Kalau di bawah 5 maka yang kita bulatkan di sini adalah tetap ya, jadinya 100 ya, seperti itu ya. Jadi 5 ke atas sama di bawah 5. 5 ke atas itu tambah 1, di bawah 5 tetap yang kita bulatkan. Oke. Setelah kita bulatkan maka tinggal kita hitung sekarang ya. 400 dikalikan dengan 100 ya. 4 kali 1 itu 4, tinggal nolnya 4 kita tempelkan, jadinya 40.000 ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah 40.000. Lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari 30 kuadrat dibagi 5 kuadrat ditambah 18 kuadrat adalah, nah ini bilangan kuadrat, tetapi tetap kita harus mematuhi aturan ya, perhitungan yang dihitung mana dulu. Jadi kita kuadratkan terlebih dahulu. Setelah kita kuadratkan baru kita ikuti pedoman. Ini ada pembagian dan penjumlahan, maka yang harus kita kerjakan tingkatannya yang lebih tinggi dulu, berarti pembagian baru ke penjumlahan. Oke, langsung saja kita simak untuk pembahasan soal nomor 4 sebagai berikut. Oke, di sini 30 kuadrat dibagi 5 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Nah, 30 kuadrat itu sama dengan 900 ya. Ini gampang sekali ya, 3 kali 3 9, tinggal nolnya 2 kita tempelkan ya. Kemudian 5 kuadrat itu 25, 5 kali 5 ya, 5 kuadrat. Kemudian 18 kuadrat itu 18 kali 18, hasilnya adalah 324. Oke. Sekarang di sini ada pembagian dan penjumlahan ya. Pembagian dan penjumlahan berarti kita kerjakan yang pembagian dulu karena tingkatannya lebih tinggi ya. 900 dibagi dengan 25 ya, kita pakai porogapit ya. Hasilnya adalah 36. 900 bagi 25 hasilnya adalah 36. Baru kita tambahkan dengan 324. 36 tambah 324 hasilnya adalah 360. Jadi penjelasan untuk soal nomor 4 adalah jawabannya 360. Lanjut kita ke soal terakhir yang bagian B. Sebuah bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 729. Bilangan tersebut adalah, jadi bilangan kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 729. Misalnya sebuah bilangan kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25. Nah, maka bilangan tersebut berapa? Nah, kita cari akarnya berarti ya. Akar dari 25 berarti 5. Nah, ini sama. Kita cari akar dari 729 itu berapa? Karena lawannya pangkat 2 adalah akar kuadrat ya. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 5. Oke, jadi untuk nomor 5, bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 729. Nah, ini hasilnya setelah kita hitung hasilnya adalah 27, tapi caranya seperti ini ya. Kita cari akar dari 729 ya. Jadi kita ambil 2 angka dari belakang ya. Kemudian ini kita lihat ya, berarti ini 7 ya. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya adalah 7 atau mendekati 7 ya, kurang dari 7. Nah, ternyata 2 kali 2 ya. Kalau 3 kan kelebihan, 3 kali 3 9, lebih dari 7 lah. 2 kali 2 kita tulis di sini. 2 kali 2 itu hasilnya berapa? 4 ya. Nah, ini kemudian 2-nya kita ambil di sini sebagai puluhan ya. Selanjutnya kita kurangkan ya, ini 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Nah, 29-nya kita turunkan. Oke.
Sekarang ini ada 2 kali 2 lah, berarti setelah kita dapatkan 2 di sini kita tambahkan ini ya. Kalau tadi kita kalikan jadinya 4, kita tambahkan ya. Jadinya adalah 4 sama lah. 40 berapa kali berapa yang hasilnya adalah 329 ya, 40 berapa kali berapa yang hasilnya adalah 329. Ternyata adalah, jadi kita cari bilangannya yang sama ya, tetapi ya misalnya 41 kalikan 1, berarti kan ini angkanya kan harus sama. Karena ini belakangnya adalah 9, berarti kalau tidak 3 kali 3 9 ya, 7 kali 7 juga 49. Maka ini 47 kalikan 7 ya, 47 kali 7 itu hasilnya ternyata adalah 329 ya. Jadi pas ya, kita ambil berarti ini 7-nya kita jadikan satuannya. Sekarang kita kurangi, ternyata hasilnya adalah 0, berarti selesai ya. Jadi puluhannya tadi kita dapatkan dari sini ya, berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 7, ternyata 2. Kemudian 7-nya ini kita dapat, setelah ini kita tambahkan ya, 40 berapa kali berapa, angkanya harus sama ya, yang hasilnya adalah 329. Ternyata 47 kali 7, berarti angka 7-nya ini kita ambil, kita taruh sini jadi puluhan ya, seperti itu. Jadi akar dari 729 hasilnya adalah 27 ya. Oke, mungkin ini dulu penjelasan untuk soal latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian B. Untuk bagian C dan seterusnya, tetap ikuti terus di channel YouTube Rifanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau komentar pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.